Kegagalan Ustadz Solmed berdakwah di Hong Kong pada September mendatang lantaran sang Ustadz diduga memasang tarif cukup tinggi dan timbulnya perbedaan kronologi pengundangan sang Ustadz mengundang polemik tentang Ustadz-Ustadz yang memasang tarif ketika melakukan syiar. Beberapa waktu lalu melalui video YouTube, Solmed dituding oleh pihak penyelenggara meminta bayaran senilai $1 juta Hong Kong dan uang sorban keliling yang dipungut dari para jamaah oleh pihak panitia penyelenggara. Meski sempat membantah, namun posisinya Ustadz kian terpojok lantaran tudingan miring pasang tarif dalam berdakwah. Lantas, seperti apa komentar suami dari Aprilia Jasmine ini perihal tuduhan memasang tarif untuk setiap ceramah yang ia lakukan? Lebih gampang, no komen. Maksudnya dukungan dari kawan-kawan sama Pak Ustadz. Ya udah, komenannya yang tadi aja udah. Minta tolong sama teman-teman udah. Kita close masing-masing, kita close semuanya udah. Kita saudara semua. Saya Muslim, Anda Muslim, sesama Muslim. Kita jaga persaudaraan, jaga persatuan. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Tidak ada untungnya kita ribut, tidak ada untungnya kita bertengkar. Permasalahan tak hanya sampai di situ saja. Meski terkesan tak ingin lagi memperbesar perseteruan dengan pihak panitia penyelenggara, namun tudingan memasang tarif yang tinggi membuat dirinya mendapatkan predikat Ustadz Seleb. Hal itu dilatar belakangi gemarnya sang Ustadz mengoleksi mobil mewah yang pernah ia tunjukkan beberapa waktu lalu. Pergaulan Ustadz Solmed dengan kaum jet set juga menjadi salah satu alasan mengapa dirinya dianggap sebagai Ustadz yang bergaya bak selebritis. Bagaimana Ustadz Solmed menyikapi hal ini? Dalam dakwah itu kan ada medan. Kita kalau mau mengajak orang bersedekah, tentunya jangan sama orang miskin. Kita bisa disorakin, tapi ajak orang kaya, orang berduit, orang yang hartanya banyak. Nah, sebab mereka punya potensi uang untuk bersedekah dan membantu saudara-saudara mereka yang kekurangan atau kesusahan. Nah, saya cuma jadi jembatan tuh buat teman-teman Dream Club Indonesia. Saya tidak punya Lamborghini, saya tidak punya Ferrari, tapi saya punya sahabat-sahabat yang mau membantu saudara-saudara saya. Orang melihat sekilas, wah Ustadz pamer naik Lambo. Orang nggak tahu saya lagi jadi jembatan buat orang lain antara si kaya dengan orang yang membutuhkan supaya hartanya sampai. Persoalan Ustadz memasang tarif ketika melakukan syiar memang mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa seorang Ustadz tak etis jika mematok bayaran di setiap ceramah yang ia berikan. Untuk masalah ini, Mama Dedeh yang telah bertahun-tahun menyelami dunia dakwah memiliki pendapat sendiri. Mama Dedeh pun sempat mempunyai pengalaman yang sama yang dialami oleh Ustadz Solmed untuk mengeruk kepentingan bisnis semata hingga Mama Dedeh pun merasa dirugikan. Tak heran bila Mama Dedeh mengaku bahwa bisnis dalam dunia dakwah bukan hal yang baru lagi. Maaf ya, begini, mungkin yang pemirsa tidak tahu betapa banyak orang yang memperjualbelikan kami. Kita ini banyak diperjualbelikan oleh mereka. Misalnya kalau ke daerah-daerah, kita kan yang ceramah langsung tanda tangan. Dengan angka sekian, begitu kita dikasih kadang-kadang cuma 10% dari apa yang kita tanda tangan. Itu kenyataan. Bukan cerita, bukan dongeng. Saya sering sekali mengalami. Dulu sebelum saya muncul di TV, saya tidak pernah terpikir kalau dakwah bisa dipermainkan, kalau dakwah bisa diperjualbelikan. Tapi ini kenyataan. Ternyata kami banyak dijual oleh orang-orang yang cari keuntungan. Berdasarkan pada pengalamannya sebagai seorang ustazah, Mama Dedeh pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ustadz Solmed. Pasalnya, jika memang benar Ustadz Solmed mematok harga, maka hal tersebut mungkin saja terjadi lantaran oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari mereka bukan dari sang Ustadz sendiri yang meminta. Saya rasa ini ada sebab dan akibat. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kenapa mereka mengenakan tarif sekian? Karena kenyataannya dari langsung orang yang bersangkutan sekian, yang diberikan kepada orang yang bersangkutan sekian. Akhirnya mereka bilang, kita yang udah bekerja kenapa nggak ngasih? Udah, artinya target kalau misalnya ada tingkat kabupaten sekian, tingkat gubernur sekian, mendingan kita kasih target, terserah dia ngambil berapa. Saya tidak bisa menyalahkan mereka, karena banyak orang yang membohongi kita.
Saya tidak bela siapa-siapa, tapi kenyataan di masyarakat sekali lagi banyak orang yang memperjualbelikan kami. Itu masalahnya. Kadang-kadang ada orang ngundang ke kita, dia langsung terus terang, "Mah, itu milik saya 50%. Silahkan." Alasannya apa? Yang ngundang mama saya. Mencuatnya isu pemasangan tarif para ustadz membuat Majelis Ulama Indonesia bicara. Dalam sebuah situs pemberitaan online, MUI berpendapat mengenai pasang tarif ini boleh menerima, tidak masalah dengan keinginan masyarakat untuk membantu penghidupan para dai, tapi memberi tarif tidak diperbolehkan. Lantas, apa tanggapan para ustadz lainnya tentang memungut bayaran dan pasang tarif ketika berceramah? Pertama, tidak haram hukumnya memungut biaya atau infak ketika berceramah. Tapi itu tidak etis. Ingat Mbak, bukan berarti terus tuh kan bener kata MUI nggak boleh mungut biaya, bukan berarti itu. Ingat, muslim yang baik itu muslim yang beretika. Semakin sering seorang ustadz dilihat oleh masyarakat di televisi, dia harus semakin mampu menjadi tuntunan. Siapapun bisa mengundang, yang mengundang serius ke rumah, bukan apa-apa Mbak, karena banyak orang yang mengundang tapi nggak serius. Apalagi dengan kalau sudah label IO, sponsorship dan sebagainya, pihak pengundang ngasih sekian, IO ngasih ustadz cuma sekian, yang capek ustadz, yang ngomong berjam-jam ustadz. Sekarang begini Mbak, 2 orang kerja, yang satu dorong gerobak, yang satu cuma ngeliatin. Nah kira-kira yang harusnya lebih besar kan yang dorong gerobak dong, bukan yang ngeliatin. Seperti itulah analoginya.